Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Nurhanifa dengan NIM 2605013130051 dari kelas Oceanografi A dengan PJK SME ingin membuat video H+3 praktikum gelombang laut modul 2, yaitu gelombang nonlinier yang terdiri dari gelombang Stokes, Knoidal, dan solitary. Yang pertama, saya akan melakukan olah data pada gelombang Stokes terlebih dahulu, yaitu jadi di sini yang kita butuhkan adalah Excel yang sudah ada seperti ini, lalu dan buku SPM. Untuk buku SPM-nya saya tutup terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini ada 3 data yang masing-masing diolah sendiri-sendiri oleh para praktikan. Di sini jadi data 1 dan data 2 saya sudah. Sekarang saya akan mengerjakan data ketiga. Oke, untuk data ketiga yang pertama yang harus dilakukan adalah menulis NIM terlebih dahulu dan 3 angka terakhir pada NIM di bawahnya. Karena NIM saya 3 angka terakhirnya 051, jadi saya menulis 0,051. Kemudian NIM ditambahkan dengan data H seperti ini. Oke, tinggal di enter saja. Ini juga data D. Untuk parameter D ditambahkan dengan NIM. Oke, dan parameter L parameter L ditambahkan dengan NIM. Oke, selanjutnya untuk G dan rho-nya tetap karena rumusnya memang seperti itu. Selanjutnya kita menghitung D per L. Rumusnya adalah ini dibagi dengan ini, itu C8 dibagi dengan C9. Oke, setelah D per L, lalu kita akan menghitung rumus C. Rumusnya adalah SQRT buka kurung 2 kali, lalu ini G dikali ini L yang sudah ditambahkan dengan NIM per buka kurung 2 dikali P buka kurung tutup kurung, lalu tutup kurung 3 kali, 1, 2, 3 dikali ini nilai dari tan H. Oke, ini hasilnya 0 karena nilai dari tan H belum diketahui. Selanjutnya kita menghitung nilai T, yaitu ini L, nilai L yang sudah ditambahkan dengan NIM dibagi dengan nilai ini, nilai C. Oke, hasilnya seperti ini karena nilai tan H-nya belum diketahui. Selanjutnya kita akan melakukan interpolasi D per L dengan cara mengonekkan ini terlebih dahulu. Kemudian kita buka buku SPM yang sudah dihitung, lalu kita cari batas bawah dan batas atasnya. Oke, karena itu min 0,8362 jadi nilai batas bawahnya adalah ini 0,8301 dan batas atasnya adalah
8400. Lalu kita akan mencari nilai cos H2πd per L. Itu ada di sini. Jadi nilai cos H-nya adalah 92,05 dan nilai batas atas cos H-nya berarti 98,01. Lalu kita akan mencari nilai dari sin H2πd per L. Jadi ada di sampingnya. Ini berarti 92,04 bawahnya, batas atasnya yaitu 98,00. Oke, lalu kita akan mencari nilai cos H4πd. Oke, ini bisa saya geser terlebih dahulu. Oke, untuk nilai cos H4πd-nya kan ada di sini. Kita urutkan saja. Tadi ini cos H4πd-nya itu nilainya adalah ini 17, karena koma adalah titik dan ribuan adalah desima, jadi saya menulis desima 340. Ini 19,210. Lalu untuk mencari tanhanya ini di sini, tabel sini tadi ini berarti 0,999. 0,999 sebenarnya 4 kali. Untuk batas atasnya adalah 1. Lalu kita akan mencari nilai sin H4πd per L. Ini untuk nilai sin H4πd per L nya adalah 17,340. Nilai batas bawahnya batas atasnya 19,210. Oke, selanjutnya kita akan melakukan interpolasi dengan rumus sama dengan ini salah, B22 ditambah dengan buka kurung 2 kali ini A23, lalu dikunci, dikurangi ini, dikunci lagi, tutup kurung, dibagi, buka kurung, ini A24, nilai A24 dikunci, dikurangi nilai A22, dikunci kembali, tutup kurung 2 kali, dikali, buka kurung, nilai dari ini B24 dikurangi nilai dari B22, tutup kurung. Oke, kita enter saja, kemudian kita bisa drag ke samping untuk rumusnya. Oke, untuk hasilnya segini, ini akan muncul juga mengikuti. Oke, selanjutnya kita akan menghitung elevasi yang first terlebih dahulu. Rumusnya adalah sama dengan buka kurung
C7 dikunci dibagi 2 tutup kurung dikali cos buka kurung radians buka kurung B28 tutup kurung 2 kali, lalu di enter. Ini bisa di drag ke samping. Oke, untuk nilai elevasi secondnya yaitu sama dengan buka kurung C7 dikunci dibagi 2 tutup kurung dikali cos buka kurung radians buka kurung B28 buka kurung 2 kali salah. Untuk rumus secondnya saya ulangi, sama dengan B29 ditambah dengan buka kurung 2 kali pi buka kurung tutup kurung dikalikan dengan buka kurung C7 dikunci dibagi 2 tutup kurung 2 kali dibagi buka kurung 8 dikali C9 dikunci tutup kurung 2 kali dikalikan dengan buka kurung B23 dikunci dibagi buka kurung C23 dikunci di pangkat 3 tutup kurung 2 kali dikalikan buka kurung 2 ditambah D23 lalu dikunci tutup kurung dikali cos buka kurung radians buka kurung 2 dikali B28 tutup kurung 2 kali. Kita enter saja. Lalu ini bisa di drag ke samping. Oke, untuk ini adalah hasil elevasi. Selanjutnya kita akan menghitung profil orde 1. Pertama kita hitung puncak terlebih dahulu dengan rumus sama dengan max buka kurung. Jadi untuk orde 1 ini kita drag saja ke samping lalu ditutup kurung, di enter. Lalu untuk yang Z plus D per L rumusnya adalah sama dengan buka kurung B34 ditambah C8 tutup kurung per C9, di enter. Oke, selanjutnya kita akan menghitung interpolasi kembali dengan mengkonekkan ini terlebih dahulu. Oke, lalu kita buka buku SPM. Ini jadi hasilnya kan tadi 0,854637926. Jadi di sini adalah kan tadi 85. Ini berarti batas bawahnya adalah 0,8500. Batas atasnya adalah 0,8600. Untuk nilai cos H2 pi
2πz plus D per L nya adalah tadi kan itunya 85 ya, di sini berarti ini 85. Oke, berarti nilainya adalah 104,4, batas atasnya adalah 11,1. Nah, kita akan melakukan interpolasi dengan rumus sama dengan B38 ditambah dengan buka kurung A39 min A38 tutup kurung, lalu per buka kurung A40 min A38 tutup kurung 2 kali dikalikan dengan buka kurung B40 min B38 tutup kurung, di enter. Oke, untuk segini adalah nilai hasilnya. Kemudian kita akan menghitung nilai UC1. Rumusnya adalah sama dengan buka kurung 2 kali, lalu P buka kurung tutup kurung dikali C7 tutup kurung per B17 tutup kurung dikali buka kurung B39 per C23 tutup kurung dikali cos buka kurung radians buka kurung C28 tutup kurung 2 kali. Ini adalah untuk hasil UC1 nya. Kemudian kita akan menghitung yang orde 1 lembah. Untuk rumus ininya hampir sama dengan yang max, cuman diganti menjadi min buka kurung. Tadi kan ini karena order 1, jadi kita copy yang sini order 1, jadi enter saja. Hasilnya sudah pasti minus. Kemudian kita akan menghitung D per L Z plus D per L nya dengan rumus sama dengan buka kurung E34 ditambah C8 tutup kurung per C9 di enter. Lalu kita konekkan saja hasil ininya. Oke, kalau sudah, untuk nilai D per L nya kita akan melakukan interpolasi kembali. Kan tadi 8177, jadi batas bawahnya adalah 0,8101 dan batas atasnya adalah 8201. Untuk cos H2P nya ini tadi kan 8101 ya kan. Oke, 81,19. Untuk batas atasnya adalah 86,44. Kita akan melakukan interpolasi kembali dengan cara sama dengan E38 ditambah buka kurung 2 kali D39 min D38
tutup kurung dibagi buka kurung D40 min D38 tutup kurung 2 kali dikali buka kurung E40 min E38 tutup kurung. Jadi enter. Oke, selanjutnya kita akan menghitung yang UT1. Rumusnya hampir sama juga, sama dengan buka kurung 2 kali P buka kurung tutup kurung dikali C7 tutup kurung per P17 tutup kurung dikali buka kurung E39 per C23 tutup kurung dikali cos buka kurung radians buka kurung E28 tutup kurung 2 kali. Oke, untuk nilainya segini. Selanjutnya kita akan menghitung yang profil orde kedua. Rumusnya juga hampir sama dengan yang orde ke-1, tetapi kita akan menggunakan yang ini, elevasi yang di second. Ini di enter saja. Lalu kita akan menghitung nilai ini Z plus D per L sama dengan buka kurung B48 ditambah C8 tutup kurung per C9 lalu di enter. Kemudian kita bisa mengkonekkan nilai ininya dan melakukan interpolasi kembali. Untuk interpolasinya berarti kan tadi 85. Ini untuk batas bawahnya adalah 0,8500 dan batas atasnya adalah 0,8600. Untuk nilai cos hanya yaitu 104,4 dan batas atasnya 111,1. Kita akan melakukan interpolasi kembali dengan cara sama dengan ini B52 ditambah buka kurung 2 kali A53 min A52 tutup kurung per buka kurung A54 ini kurangi A52 tutup kurung 2 kali dikalikan dengan buka kurung B54 kurangi dengan B52 tutup kurung. Oke, nilai interpolasinya segitu. Kemudian kita akan melakukan menghitung nilai UC2 sama dengan B43 ditambah buka kurung 3/4 tutup kurung dikali buka kurung 3 kali lalu P buka kurung tutup kurung dikalikan dengan C7 lalu tutup kurung dibagi dengan C9 lalu tutup kurung kemudian dipangkatkan 2 lalu tutup kurung dikali dengan B16 lalu dikali lagi buka kurung B53 dibagi buka kurung C23 dipangkatkan 4 kemudian tutup kurung 2 kali dikali cos buka kurung
radians buka kurung 2 dikali C28 tutup kurung 2 kali. Oke, kemudian kita enter. Nah, ini hasil UC2 nya. Kemudian kita akan melakukan perhitungan pada lembah. Lembah rumusnya adalah sama dengan min, lalu kita blok data yang second ini karena ini adalah orde kedua. Oke, selanjutnya kita menghitung Z plus D per L dengan cara sama dengan E 48 ditambah C8 di kurung tutup per atau dibagi C9. Ini kemudian kita konekkan kembali. Nah, ini kita lakukan interpolasi dengan buku SPM kembali. Tadi ini jadi ini 0,8101 18101 ini batas atasnya adalah 0,8201. Untuk nilai cos 4 berarti yang di sini terdapat kesalahan karena saya menginputnya yang nilai ini cos 2πd, jadi saya ganti menjadi cos 4. Jadi kan tadi 8521,780. Batas bawahnya adalah 24,690. Oke, dan hasilnya berubah. Kemudian untuk yang ininya kan tadi 8101 udah di sini kan kosanya, jadi adalah 13,180. Ini batas bawahnya 14,940. Kemudian kita akan melakukan interpolasi pada ini yang lemah sama dengan E52 ditambah buka kurung 2 kali D53 min D52 tutup kurung dibagi dengan buka kurung D54 min D52 tutup kurung 2 kali dikalikan dengan buka kurung E54 min E52 tutup kurung. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan menghitung nilai UT2 sama dengan E43 plus buka kurung 3/4 dibagi tutup kurung dikali dengan buka kurung 3 kali pi buka kurung tutup kurung dikali C7 tutup kurung dibagi C9 tutup kurung dikalikan 2 tutup kurung dikali
B16 dikali buka kurung E53 dibagi buka kurung C23 dipangkatkan 4, kemudian ditutup kurung 2 kali dikalikan cos buka kurung radians buka kurung 2 dikali E28 lalu tutup kurung 2 kali, lalu di enter saja. Kemudian kita akan menghitung nilai UYC dan UYT. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai UYC dan UYT. Ini saya lebarkan terlebih dahulu, lalu ini emang agak nge-lag. Oke. Nah, ini untuk nilai UYC nya dengan rumus sama dengan buka kurung 3 kali lalu Pi buka kurung tutup kurung dikali C7 tutup kurung dibagi C9 dikalikan C9 nya lalu ditutup kurung dipangkat 2 tutup kurung dikali buka kurung B16 dibagi 2 tutup kurung dikali buka kurung B53 dibagi buka kurung C23 dipangkat 2 tutup kurung 2 kali kemudian di enter. Oke, kemudian untuk nilai UYT nya sama dengan buka kurung 3 kali Pi buka kurung tutup kurung dikali C7 tutup kurung dibagi C9 ditutup kurung dipangkatkan 2 tutup kurung dikali buka kurung B16 dibagi 2 tutup kurung dikali buka kurung E53 dibagi buka kurung C23 dipangkat 2 kemudian ditutup kurung 2 kali. Oke, lalu di enter saja. Kemudian kita akan menghitung nilai Z nya. Oke, untuk nilai Z nya sama dengan nilai B34 yaitu B34 yaitu B34 adalah ini nilai puncak dari Z1 max yang order 1. Oke, kemudian di enter saja. Setelah itu kita akan menghitung nilai P1 nya sama dengan buka kurung kemudian B13 dikalikan dengan B12 tutup kurung dikali buka kurung C7 dibagi 2 tutup kurung dikali buka kurung B39 dibagi B23 tutup kurung dikali cos buka kurung radians buka kurung
C28 tutup kurung 2 kali dikurangi buka kurung B13 dikali B12 dikali B63 lalu ditutup kurung sekali. Oke, di enter. Kemudian untuk P2 nya sama dengan, karena ini rumusnya lumayan panjang, jadi kita harus berhati-hati untuk ketika memasukkan rumus ini, yaitu rumusnya adalah buka kurung 2 kali lalu 3 dibagi 8 tutup kurung dikali buka kurung B13 dikali B12 tutup kurung dikali buka kurung 2 kali Pi buka kurung tutup kurung dikali buka kurung C7 dipangkatkan 2 tutup kurung 2 kali, kemudian dibagi C9 tutup kurung sekali dikali buka kurung E23 dibagi buka kurung C23 dipangkatkan 2 tutup kurung, kemudian dikali buka kurung 2 kali B53 dibagi buka kurung C23 dibagi 2 tutup kurung 2 kali dikurangi buka kurung 1 dibagi 3 tutup kurung 2 kali dikalikan dengan buka kurung radians buka kurung 2 dikalikan dengan C28 tutup kurung 3 kali, kemudian dikurangi dengan buka kurung 1 dibagi 8 tutup kurung dikalikan dengan buka kurung B13 dikali B12 tutup kurung dikali buka kurung 2 kali Pi buka kurung tutup kurung dikali buka kurung C7 dipangkatkan 2 tutup kurung 2 kali dibagi dengan C9 tutup kurung dikalikan dengan buka kurung E23 dibagi buka kurung C23 dipangkatkan 2 kemudian ditutup kurung 2 kali lalu dikalikan dengan buka kurung B53 dikurangi 1 lalu ditutup kurung 2 kali. Jadi rumusnya ada sepanjang ini, kemudian bisa diantar saja. Oke. Ini saya cek dulu apakah rumusnya benar atau tidak. 38 kali B13 kali B12 kali buka kurung 2 kali Pi buka kurung tutup kurung dikali buka kurung C7 dipangkatkan 2 tutup kurung 2 kali dibagi C9 tutup kurung dikali buka kurung E23 dibagi buka kurung C23 dipangkatkan 2 tutup kurung 2 kali dikali buka kurung 2 kali B53 dibagi buka kurung C23 dipangkatkan 2 tutup kurung dikurangi buka kurung 1/3 tutup kurung 2 kali dikali cos buka kurung radians buka kurung 2 dikali C
28 tutup kurung 3 kali dikurangi buka kurung 2 kali 1/8 tutup kurung dikali buka kurung B13 dikali B12 tutup kurung dikali buka kurung 2 kali P buka kurung tutup kurung dikali buka kurung C7 dipangkat 2 tutup kurung 2 kali dibagi C9 tutup kurung dikali buka kurung E23 dibagi buka kurung C23 dipangkatkan 2 tutup kurung 2 kali dikali buka kurung B53 min 1. Oke. Nah, rumusnya sudah benar. Kemudian kita tinggal menambahkan ini P1 dan P2 untuk hasil dari P total. Oke, untuk N-nya rumusnya adalah sama dengan buka kurung B13 dikalikan dengan B12 dikalikan dengan buka kurung C7 dipangkatkan 2 tutup kurung dikali C9 tutup kurung dibagi 8. Untuk energinya segini dan P totalnya segini. Kemudian kita akan mengkonekkan data hasil dari data 1, 2, 3 ke dalam hasil ini dengan cara Oke, untuk ini D per L nya dari data 1 adalah ini, lalu di enter saja. Untuk C nya dari data 1 adalah ini, kita konekkan satu-satu. Untuk T nya ini, UC1 nya pada data 1 tuh ada di mana? Sini. Oke, untuk UT1 pada data 1 ada di sini. Lalu UC2 pada data 1 ini UT2 pada data 1 ini UYC pada data 1 ini UYT pada data 1. Ini P1 pada data 1. Lalu ini ada P2 pada data 1. Ini dan P nilai P total dari data 1 dan juga nilai energi gelombang dari data 1. Oke. Setelah itu untuk cara cepat mengkonekkan yang ini elevasi pada data 1, jadi kita tinggal pada data 1 elevasinya tuh ini di copy saja. Setelah di copy masuk ke hasil, kemudian ini kita paste yang link ada nanti akan otomatis sama. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan data 2. Data 2 tinggal kita konekkan saja. Ini DPL nya, kemudian C nya pada data 2, T nya pada data 2, ini UC1 pada data 2, UC1 mana tadi UC1, ini UT2 pada UT1 pada data 2,
UC2 pada data 2 ini, kemudian UT2 pada data 2, T2 pada data 2, ini UYC pada data 2, UYT pada data 2 nya juga, P1 pada data 2, P2 pada data 2, lalu nilai P total dari data 2 dan nilai energi pada data 2. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan cara cepat untuk mengkonekkan yang elevasi pada data 2. Oke, ini kita copy, kemudian Ctrl C, masuk ke sini, lalu tempel link. Nah, ini sudah sama hasilnya. Kemudian kita akan melakukan pada data 3. Ntar saya kecilin dulu itunya, tampilannya. Oke. Ini kita konekkan saja yang pada data 3. Tadi nilai C, sekarang nilai T, lalu ini nilai UC1, nilai UC1 ini, lalu nilai UT1, Oke, maaf sebelumnya video akan saya jeda terlebih dahulu karena sedang azan. Oke, langkah selanjutnya kita konekkan juga data 3 dengan cara sama dengan B per L dari data 3. Enter saja, ini untuk C nya. Yang untuk T kita konekkan juga, kemudian UC1, lalu ada UT1, lalu ada UC2, lalu ada UT2, lalu UYC, juga ada UYT, dan P1, lalu ada P2, ada P, dan yang terakhir ada E.
Untuk yang ini elevasi gelombang kita tinggal copy saja sama. Ini kemudian kita paste link. Oke. Setelah data ini hasil terisi semua, kita akan membuat grafik dari masing-masing data tersebut. Ya, caranya adalah kita ini di blok semua, kemudian sisipkan ini chart, lalu pilih yang scatter. Nah, ini jadi ini adalah hasil grafik dari data 1. Ini kemudian diberi nama dengan sebentar. Diganti menjadi Airy versus Stokes, dalam kurung ini adalah data 1. Bawahnya diberi bawahnya diberi nama satu dua tiga satu tiga lima satu NIM dan kelas. Ini bisa dibesarkan sedikit. Nah, jadi lalu kemudian ini kan masih first sama second ininya. Pada desain pilih yang data, lalu ininya kita edit menjadi yang pertama tuh Airy, lalu yang kedua kita edit menjadi Stokes. Oke, kalau sudah, ini bisa kita copy, lalu kita paste di sini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada data 2 dan data 3. Scatter. Nah, ini kemudian ini diberi nama, jadi namanya grafik Airy versus Stokes data 2. Nama NIM dan kelas. Grafik A. Ini saya ganti lagi menjadi tambahkan grafik airnya Stokes. Oke.
sorry. Jangan lupa yang first sama secondnya diubah juga. First diganti airi, ini diganti jadi stokes. Oke, kalau sudah kita copy juga, kemudian kita paste. Sorry, ini karena ini belum tambahkan grafik. Oke, selanjutnya yang ketiga, sama caranya. Sorry, ini di blok, kemudian sisipkan ini cat, lalu scatter. Untuk yang grafik yang ketiga, saya kurang tahu apakah grafik saya sudah benar, karena ini tuh jaraknya tuh hampir sama gitu loh, nggak yang kayak gini. Ini kan masih ada renggangnya gitu jarak itu. Saya juga kurang tahu apakah memang seperti ini atau memang dari hasil dari olah data saya sebelumnya begitu. Ini diganti aja grafik airi versus stokes data 3. Jangan lupa first secondnya diubah menjadi airi, secondnya diubah menjadi stokes. Oke, jadi oke saja. Ini kemudian kita copy dan kita masukkan ke dalam sini. Oke, jadi hasil dari ketiga jadi ini adalah hasil grafik dari ketiga data yang sudah diolah, yang sudah saya olah. Oke, bisa terlihat perbedaan antara ketiganya. Oke, mungkin untuk yang pengolahan dengan teori stokes cukup sekian. Dilanjutkan dengan pengolahan teori knoidal. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah perhitungan data pada teori knoidal. Sebelumnya saya sudah menghitung dari data 1 dan 2. Sekarang saya akan menghitung data 3 dan kemudian menggabungkan hasil perhitungan dari teori gelombang knoidal ke sini. Oke. Untuk yang pertama adalah kita mengetik NIM terlebih dahulu pada
ini ketik NIM terlebih dahulu. Oke, terus ini saya ganti sebentar. Oke, ke bawahnya 3 NIM terakhir ditambah 0, Oke, kalau sudah kita konekkan saja data ini, data plus NIM yaitu sama dengan ini, kemudian ditambahkan dengan NIM. Ini ditambahkan dengan NIM, ini juga ditambahkan dengan NIM. Oke, selanjutnya kita akan menghitung. Oh iya, sebelumnya ini bisa dipindah ke sini terlebih dahulu untuk memudahkan proses itu perhitungan. Ini saya hapus saja karena sudah dipindahkan. Oke, selanjutnya hitung sesuai dengan ini tanda yang ada di samping pada tabelnya, itu menghitung H per D nya ini dibagi dengan D. Oke, kemudian kita hitung T dalam kurung G per D di pangkat 0,5, yaitu rumusnya adalah sama dengan SQRT buka kurung C8 ini G, kemudian dibagi dengan E7 tuh ini D yang sudah ditambahkan dengan NIM, kemudian tutup kurung dikali dengan E6 tuh ini T yang sudah ditambahkan dengan NIM, kemudian di enter saja. Oke, selanjutnya kita akan melakukan interpolasi 1 untuk nilai T nya bisa yang tengah bisa dikonekkan terlebih dahulu dengan ini, kemudian kita buka kertas ini bantuan perhitungan yang gambar 2.15 seperti ini. Kemudian kita kan ini titiknya berada di antara nilai berada di antara nilai 8 dan 10 ya. Jadi kita menarik garis mengukur dari titik 8 ke 10. Berarti ini batas bawahnya saya isi 8, batas atasnya saya isi 10. Oke, nah ini untuk panjangnya ini ditulis 0 saja untuk batas bawahnya. Yang batas atasnya kita ukur menggunakan penggaris dari titik 8 ke titik 10 tuh berapa senti. Oke, ternyata ada 0,5 senti. Sebentar, saya garisin terlebih dahulu. Ini ada 0,5. Lalu yang tengah kita akan melakukan interpolasi. Caranya adalah rumusnya sama dengan ini panjang 0
ditambahkan dengan buka kurung 2 kali, lalu ini hasil G7 nya dikurangi dengan ini batas bawah lalu dibagi buka kurung batas atas dikurangi batas bawah tutup kurung, lalu dikalikan dengan ini panjang sebelumnya di itu buka kurung terlebih dahulu ini, lalu dikurangi dengan panjang 0 tutup kurung sama dengan ini iya saja. Jadi hasil itunya adalah 0,356239782. Selanjutnya kita konekkan saja untuk panjangnya. Bukan dikonekkan tapi kita ukur nilainya dari titik yang sudah dihasilkan. Jadi itu ini kan titiknya 0,3 kan, nah itu tuh ditarik garis lurus sesuai dengan ininya H per D nya 0,37, jadi dibulatkan menjadi 0,40. Oke, kan tadi 0,3 ini, sedangkan ininya 0,5 kan. Ini saya gunakan garis 0,3 2, 3 ada di sini. Lalu kita tarik garis sesuai dengan itu. Mohon maaf untuk gambarnya tidak terlihat karena saya juga tidak tahu cara merekamnya nanti bagaimana. Lalu kita tarik garis ke samping sesuai dengan garis yang sudah didapatkan. Saya tarik ke sini ke kiri berarti. Kemudian untuk interpolasi garis 1 ini masih tetap menggunakan gambar 2.15. Ini panjangnya atasnya untuk batas bawahnya kita isi dengan 0. Kemudian untuk yang tengah kita isi dari, berarti karena garis saya berada di antara titik 1 min 10 pangkat min 0,1 sampai 1 min 10 pangkat
pangkat min 1. Jadi saya menghitung garis dari 1 min 10 pangkat min 0,1 ke garis yang sudah saya dapat, garis yang sudah saya tarik garis tadi gitu. Oke, jadi ini dari 0 sebentar. Oke, jadi hasilnya adalah 3,6 untuk nilai tengahnya. Ini 3,6. Kemudian untuk nilai batas atasnya, jadi tarik garisnya tuh dari ujung ke ujung itu. Untuk batas bawahnya adalah 4,6. Batas atasnya tuh ada 4,6. Ini salah. Kok 5? Oke. Lalu kita akan menghitung K2. Hitung K2 bagaimana? Caranya adalah, karena tadi kan rumusnya tuh sama dengan kita hitung sesuai rumus yang ada di sini. Berarti ini kan karena yang batas bawahnya tuh 1 min 10 pangkat min 0,1, kita sesuaikan aja 1 min buka kurung 10 pangkat buka kurung, ini kan min 0,1 tutup kurung 2 kali. Oke, untuk ini batas atasnya juga sama dengan 1 kurangi buka kurung 10 dipangkat buka kurung min 1 tutup kurung 2 kali. Oke, selanjutnya kita akan melakukan interpolasi kembali dengan cara sama dengan nilai hasil ini ditambahkan dengan buka kurung 2 kali nilai ini dikurangi dengan nilai ini tutup kurung dibagi buka kurung ini dikurangi nilai atas bawah, lalu dikali buka kurung ini kurangi ini. Oke, untuk nilai interpolasinya adalah segini. Selanjutnya kita bisa mengkonekkan Selanjutnya kita beralih ke kertas grafik yang 2.6, yaitu seperti ini. Oke, ini kita konekkan terlebih dahulu.
setelah dikonekkan, ininya batas atasnya nilai panjangnya tuh 0, kemudian nilai yang tadi itu berarti batas bawahnya tuh panjangnya 0, kemudian nilai panjang batas atasnya yaitu kan itu tadi 0,7. Hitung dari ini sesuai dengan garis, berarti mana tadi garis saya. Oke, hitung dari garis bawah yaitu 1 min 10 pangkat min 0,1 sampai ke 1 min 10 pangkat min 1 menggunakan warna merah. Oke, kita langsung saja. Oke, hasilnya adalah 4,3. Oke, panjangnya ini adalah 4,3. Kemudian kita lakukan interpolasi kembali dengan cara sama dengan ini ditambah buka kurung 2 kali, ini dikurangi ini, tutup kurung, bar buka kurung, ini dikali buka kurung, nilai dari ini dikurangi dengan nilai dari ini, tutup kurung. Oke, lalu di enter. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung nilai interpolasi grafik 2. Caranya adalah ininya diisi dengan 0 panjangnya, lalu kan tadi hasilnya ini kan 3,3 kan. Nah, 3,3 itu tuh ditarik garis dari jarak 1 min 10 awal, yaitu 1 min 10 pangkat min 0,1 itu ditarik garis, kemudian tarik garis tegak lurus pokoknya. Tadi dapat 3,3 ya. Menggunakan warna hijau saja. Tiga. Oke, lalu kita tarik garis sesuai dengan ininya, gelombangnya, atas gelombang. Sini, kemudian tarik garis tegak lurus ke bawah. Oke,
Jadi pada panjang ini pada panjang ini kan nilainya tuh berada di antara 10 dengan 100. Berarti ininya yang L kuadrat H per 3 pangkat 3 nya tuh diisi dengan 10 untuk batas bawahnya, dan batas atasnya tuh diisi dengan 100. Untuk yang tengah, nilai tengah tuh diisi dari panjang dari nilai 10 ke garis yang sudah dibuat, garis yang dihasilkan. Oke, sebentar. Jadi saya menggunakan warna biru saja. Jadi dari 10 kita tarik garis, lalu akan ketemu nilai 0,9. Yang ini tengahnya 0,9. Kemudian untuk batas bawahnya tuh nilai dari 10 ke 100. Itu tuh ada berapa? Itu 4,2. Hampir sama seperti yang tadi. Ini kita isi dengan 4,2. Selanjutnya kita akan melakukan interpolasi kembali dengan cara ini, tambahkan buka kurung, ini kurangi ini, tutup kurung, dibagi buka kurung, ini kurangi ini, tutup kurung, dikali buka kurung, ini dikurangi dengan nilai ini. Ada typo. Ini tutup kurung sekali. Oke, untuk yang ini ternyata salah, saya menganukan rumusnya. Oke, yang ini juga buka tutupnya di sini, ini juga. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih perbedaannya. Oke, setelah itu kita kembali mencari nilai dari L sama dengan SQRT, lalu buka kurung, I15, yaitu ini nilai interpolasi grafik 2, kemudian dikalikan dengan buka kurung E7, yaitu nilai D yang sudah ditambahkan dengan MIM, dipangkatkan 3, kemudian tutup kurung, dibagi E5. E5 tuh
H yang sudah ditambahkan dengan NIM, kemudian di enter saja. Oke, nilai L nya, kemudian kita akan menghitung nilai D per L apakah memenuhi atau tidak. Caranya adalah sama dengan E7 dibagi dengan I18. Untuk nilai D per L nya memenuhi. Sekarang kita lanjut ke nilai ini, H dalam kurung L pangkat 2 tutup kurung dibagi ke kurung D pangkat 3 tutup kurung, apakah lebih dari 26. Caranya adalah sama dengan I15 ini. Oke, ininya memenuhi. Kemudian kita menghitung nilai C. Maaf ya, tadi nilai C nya saya agak kelupaan. Sama dengan I18 dibagi dengan E6. Nilai C nya segitu. Selanjutnya kita menghitung interpolasi grafik 3 dengan ini, grafik kertas yang 2.17. Oke, ini bisa dikonekkan terlebih dahulu dengan yang 10 itu. Kemudian kita drag saja ke bawah, tapi jangan sampai itu. Nah, ya kan hasilnya sama kan. Kemudian tuh ini kan dari 10 ke gimana sih? Dari 10 ke, jadi itu nilai 29 tuh berada di antara nilai 10 sama 50. Jadi untuk batas atasnya kita tulis 50. Sorry. Untuk batas atasnya kita tulis 50 di sini. Lalu untuk panjangnya seperti biasa ini kita tulis 0. Lalu untuk bawahnya kita hitung jarak antara 10 ke 50-nya. Itu adalah 2,50 kan tadi 2,7 ternyata. Ntar saya garis terlebih dahulu agar tidak lupa. Jadi untuk ininya panjang batas atasnya adalah 2,7. Oke, selanjutnya kita akan melakukan interpolasi kembali dengan cara yang sama, yaitu sama dengan nilai dari ini ditambahkan buka kurung 2 kali nilai dari ini dikurangi dengan nilai dari ini
tutup kurung per 2 kurung nilai dari ini dikurangi dengan nilai dari ini B21 berarti ya. B21 tutup kurung 2 kali, lalu dikalikan dengan buka kurung nilai dari C23 dikurangi dengan nilai dari C21 saja. Ini adalah hasil dari interpolasi grafik 3 yang kemudian kita akan lanjut ke interpolasi grafik 3 yang bawah. Untuk panjangnya yang atas tetap kita isi 0, ini kita isi 0. Kemudian untuk yang bawahnya tuh kita isi dengan jadi itu kan tadi 1,3 ya. Sedangkan itunya tuh jarak dari itunya 2,7 jadi dari nilai jarak antara 10 ke 50 itu tuh dibikin garis sesuai dengan panjang 1,3 hasil interpolasi grafik 3 yang pertama sudah diperoleh. Berarti 1,3 ya tadi. 1,3 itu ada di sini. Kemudian kita hitung garis lurusnya. Kita gunakan gelombang yang pertama, jadi tarik garis sesuai dengan itu gelombangnya, kemudian kita tarik garis lurus ke kanan berarti. Oke, setelah itu untuk nilai panjang yang interpolasi grafik 3-nya diisi dengan yang tengah tuh yang bawah dulu ini aja deh. Untuk batas atasnya berarti ya, batas atas tuh karena dari hasil garis tarik garis itu garisnya tuh berada di antara 0,55 sama 0,60, jadi kita hitung garis dari 0,55 sampai 0,60 itu tuh berapa senti, dan ternyata nilainya adalah 1. Jadi ini panjangnya kita tulis 1. Lalu untuk yang tengah kita isi dengan saya tarik garis dulu sebelumnya, tidak lupa. Untuk yang tengah kita isi dengan titik yang didapat sesuai dengan garis yang sudah ditarik garis tadi. Jadi titiknya ada di 0,9. Ini kita isi saja 0,9. Untuk YC dan YT-nya kita isi dengan YC-nya itu kan tadi batas bawahnya berarti 0,55. Sedangkan batas atasnya adalah 0,60.
Nah, kemudian kita lakukan interpolasi kembali pada ini YC dan YT nya dengan cara sama dengan nggak buka kurung nih, ini ditambah dengan buka kurung 2 kali 0,9 dikurangi dengan 0 tutup kurung dibagi buka kurung 1 dikurangi dengan 0 ini tutup kurung 2 kali, lalu dikalikan dengan buka kurung ini 0,6 kurangi 0,55 tutup kurung. Oke. Nah, jadi untuk hasil interpolasi grafik 3 yang pada step 12 tuh hasilnya adalah 0,595. Nah, kemudian kita menghitung nilai YC dan YT. Untuk menghitung nilai YC nya sama dengan buka kurung C28 dikalikan dengan E5 tutup kurung ditambah dengan E7 lalu di enter. Dan untuk nilai YT nya adalah sama dengan buka kurung 2 kali C28 dikurangi 1 tutup kurung dikali E5 tutup kurung ditambah dengan E7. Oke. Jadi ini segini untuk nilai YC dan YT nya. Kemudian kita akan mengkonekkan hasil perhitungan dari ketiga data tersebut. Untuk yang ini kita akan mulai dari data 1 dulu. Untuk yang H per D nya tuh data satunya tuh ini kita konekkan. Untuk yang T itu ini, dan untuk yang kedua kita gunakan yang hasil dari interpolasi. Untuk yang L kuadrat HD kuadrat itu juga kita gunakan yang hasil interpolasi. Untuk yang L kita masukkan saja datanya. Mana tadi ini? Untuk yang C kita juga masukkan datanya. YC juga. Dan YT nya juga kita masukkan. Oke. Setelah itu kita lakukan kembali pada kedua data yang lain hingga prosesnya selesai. Seperti ini, T-nya ini, keduanya, kedua tuh ini, LH-nya tuh ini. Untuk nilai L kuadrat untuk nilai C nilai C nya tadi mana ini. Lalu untuk nilai YC ini. Untuk nilai YT nya ini. Dan untuk data 3 ini.
kurung kiper di pangkat 0,5 nya. Ini untuk nilai K kuadrat, G kuadrat, untuk nilai L kuadrat, H juga dikonekkan mana tadi, ini untuk nilai L juga dikonekkan, ini kemudian untuk nilai C juga dikonekkan, nilai C nya juga dikonekkan, dan nilai YT nya juga dikonekkan. Oke, karena semua data sudah dihitung dan sudah dikonekkan ke dalam sheet hasil perhitungan, jadi kurang lebih untuk pengolahan Excel konoidal kurang lebih sampai sini terlebih dahulu. Dan untuk Excel teori stoknya kan udah tadi. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila terdapat kesalahan kata atau ucapan atau perbuatan saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.